Hai Aries, kembali lagi dengan Vivitara Channel di sini. Kali ini, kali ini aku akan menarik energi seseorang yang kalian pikirkan ya, entah itu mantan, gebetan, atau pacar kalian. Dimana mungkin komunikasi lagi nggak baik, lagi nggak ada komunikasi, atau bahkan kalian hanya sekedar ingin tahu kabar dia seperti apa saat ini. Gimana energi dia saat ini. Ini adalah energi general, jadi nggak semua Aries akan resonate dengan bacaanku kali ini. Bisa jadi energi yang aku tarik adalah energi kalian sendiri ya Aries. Oke, kita akan lihat dari energinya terlebih dahulu. Energi seseorang yang dipikirkan Aries saat ini. Wow, dia lagi berbunga-bunga, lagi romansa, lagi merasakan cinta. Namun ada sesuatu hal di hidupnya yang membuat dia gelisah sebenarnya ya, yang membuat dia cemas, kepikiran, takut sendiri. Nggak tahu sebenarnya apa yang dia lakukan saat ini tuh baik apa enggak dalam hidupnya. Dia kayak kepikiran tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Dan dia mencoba untuk berusaha sesuatu ya, berjuang sesuatu, entah itu dalam karirnya, keuangannya, atau bisa jadi percintaannya. Oke, aku akan lihat dari detailnya ya, apa yang terjadi pada dia saat ini. Keadaan dia ada saat ini. Seseorang yang dipikirkan Aries. Ada sebuah keberuntungan yang akan dia terima. Ada sebuah siklus baru yang akan dia jalani. Namun entah kenapa ya, dia masih memikirkan sesuatu hal, nggak mau gerak atau belum ada usaha untuk mendapatkan keberuntungan dia itu. Kayak kesempatan itu nggak dia gunakan sebaik-baiknya karena ada sesuatu hal yang masih dia ratapi, masih dia pertimbangkan gitu. Ada sesuatu hal yang di masa lalu, ada sebuah kejadian di masa lalu yang membuat dia ragu untuk maju ke depan. Padahal dia itu sebenarnya tahu apa yang terbaik untuk dia ke depannya, visi apa di dalam hidupnya yang harus dia lakukan itu sebenarnya dia tahu ya. Dia udah kayak mempertimbangkan sebelumnya gitu. Namun entah kenapa dia nggak mau gerak, masih mau diem. Entah mungkin misalkan ini adalah mantan kalian atau pasangan kalian lagi ada komunikasi yang nggak baik ya. Karena aku melihat di sini ada sebuah komunikasi yang nggak baik, di mana dia akan melangkah maju ke depan itu masih mikir-mikir. Karena adanya komunikasi yang kurang baik ini, dia ngerasa kayak cemas, takut sendiri, gelisah sendiri, nggak tahu harus berbuat apa gitu. Tadinya komunikasi kalian itu lancar, intens gitu ya awalnya. Namun ada sesuatu hal yang terjadi, ada sesuatu hal yang tersembunyi. Mungkin dia atau kalian menyembunyikan sesuatu dari pasangan, di mana komunikasi itu jadi nggak baik gitu. Namun kedepannya dia bakal memutuskan atau mengambil keputusan untuk kebaikan hubungan kalian. Misalkan kalau mantan, dia bakal mengambil keputusan entah untuk datang lagi atau benar-benar move on dari kalian. Misalkan ini pasangan dan kalian lagi ada komunikasi yang kurang baik,
Dia bakal mengambil keputusan setelah dia melakukan pemikiran ini ya, entah itu pemutusan untuk tetap melanjutkan hubungan ini atau mengakhiri hubungan ini. Karena aku lihat sebenarnya perasaan itu masih dalam ke kalian. Kalau misalkan ini mantan, berarti mantan kalian masih sangat mengingat kalian, masih mengingat memori-memori kalian bersama. Perasaan itu tidak berkurang sedikit pun. Dan misalkan ini pasangan kalian atau gebetan kalian, berarti memang dia sebenarnya mempunyai perasaan yang besar kepada kalian. Namun entah apa yang terjadi pada kalian, dimana komunikasi itu jadi nggak baik gitu. Sebenarnya apa ya, ketika nggak sama kalian dia itu bingung loh, kayak dia itu cemas sendiri, padahal dia cinta sama kalian. Itu tadi lagi kasmaran, lagi romansa, lagi apa ya, lagi sayang-sayangnya gitu seharusnya. Tapi entah apa yang terjadi membuat kalian itu komunikasinya jadi nggak baik, dan dia bingung harus melakukan apa saat ini. Entah mungkin kalian memblokir dia atau gimana ya, dimana dia yang bingung, nggak tahu harus bagaimana caranya untuk bisa komunikasi lagi dengan kalian. Tuh, dia udah netting banget, udah negative thinking, udah overthinking, sampai kayak orang stres gitu. Gimana ya, jangan-jangan dia akan ninggalin aku, gimana ya, jangan-jangan dia udah punya gebetan lain sehingga dia benar-benar nggak mau komunikasi sama aku lagi atau apa. Intinya ada sesuatu pemikiran yang negatif di diri dia ya. Outcome-nya kita lihat seperti apa. Dia sempat akan mencoba untuk move on dari kalian, sempat akan pergi dari kalian ya. Mungkin dia akan mencoba untuk mencari seseorang yang baru di hidupnya, namun itu semua gagal karena dia di sini gagal move on. Dia akan kayak menyadari bahwa memang hanya kalian yang dia cintai, bukan orang lain gitu. Ini bakal kayak terasa ketika kalian lagi nggak bersama, ketika kalian lagi diem-dieman, dia baru kayak menyadari, oh ternyata aku tuh memang benar-benar menyukai dia. Seperti itu. Aku akan lihat perasaan dia saat ini ya, seperti apa orang yang dipikirkan oleh kalian, perasaannya seperti apa. Oke, ini memang mungkin kalau benar-benar nggak ada komunikasi yang baik ya, mungkin lagi blek-blekiran, diem-dieman, ngambek-ngambekan. Di sini dia ingin berbicara dari hati ke hati, itulah perasaan dia. Dia ingin kayak diberi sebuah kesempatan untuk menjelaskan sesuatu hal. Karena ketika dia nggak lagi sama kalian, ketika dia nggak ada komunikasi yang baik dengan kalian, dia itu kayak udah netting banget gitu. Dia ada rasa ketakutan juga untuk dia tuh takut kalau kalian itu benar-benar akan ninggalin dia gitu. Dia takut kalau kalian nggak ada lagi di hidup dia, jadi dia bingung harus ngelakuin apa, dia nggak tahu gitu. Takutnya nanti dia melakukan sesuatu dan itu malah memperparah komunikasi kalian gitu. Nanti dia takut apa yang dia omongin itu malah bikin dia bikin kalian sakit hati dan nggak mau ngobrol lagi sama kalian gitu. Jadi dia ingin banget kalau kalian itu bisa bicara dari hati ke hati. Mungkin ya seandainya memang kalau sebelumnya kalian memergoki dia dengan orang ketiga, ini misalkan ya ada pertengkaran karena adanya orang ketiga gitu, mungkin itu karena kekilapan dia, dan dia saat ini kayak tanpa ada komunikasi dengan kalian itu dia benar-benar menyadari gitu, bukan orang ketiganya, bukan siapapun yang dia cintai tapi kalian. Tapi dia nggak tahu harus gimana meyakinkan kalian lagi, harus gimana untuk bisa mendapat kepercayaan kalian lagi gitu ya.
Oke, mungkin sebelumnya memang ada sebuah kebohongan yang dia lakukan gitu ya. Mungkin dia niatnya tuh nggak bermaksud bohong ke kalian, cuma kalian mungkin orangnya itu kayak suka salah paham atau kayak suka apa ya, cemburu, nggak memberikan ruang gerak ke dia. Maksudnya, ayo, jangan kamu lagi sama siapa. Jadi dia kayak ya udah nggak usah bilang ke dia gitu. Semakin kalian kayak apa ya, mengekang dia, semakin kalian cemburu banget sama dia, dia itu bakal selalu melakukan hal di belakang kalian gitu. Misalkan hal kecil pun dia akan berbohong ke kalian kalau kalian kayak mengengkang gitu ya. Bisa jadi seperti itu ya kebohongannya. Intinya ada sebuah kebohongan yang sempat dia lakukan, atau mungkin kalian yang melakukan kebohongan gini, karena aku melihat ada salah satu yang memakai topeng. Namun untuk saat ini kayak bener-bener dia itu menyadari bahwa hanya kalian yang cinta dia, hanya kalian yang dia cintai, seperti itu. Atau bisa jadi deception ini menggambarkan sebuah apa ya, sebenarnya dia tuh rapuh hatinya ya, dalamnya itu rapuh, namun dia nggak mau nunjukin ke orang-orang seolah-olah aku kuat kok, aku bisa move on gitu. Padahal kalau dia sendiri itu rapuh banget, hancur banget, ambiar gitu ya. Oke, ada koneksi soulmate antara kalian berdua. Sebenarnya seseorang yang ditakdirkan untuk saling membantu, untuk melengkapi satu sama lain. Dan dalam hubungan ini sebenarnya ada sebuah kenyamanan, kecocokan. Namun mungkin apa ya, tetap aja lah ada konflik meskipun itu koneksi soulmate ya. Tapi konfliknya mungkin bukan dari ego masing-masing, melainkan ada konflik dari luar, eksternal ya. Mungkin itu nanti ada gangguan orang ketiga, atau karena salah satu itu sering dengerin informasi-informasi, mungkin temennya ngomong, "Hei, cowok kamu itu tadi lo aku lihat gini-gini." Gitu salah satu udah kayak percaya banget. Akhirnya hubungan ini jadi deh berantem terus, konflik terus. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk Aries. Bye bye.